Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adis Nufus Ahnia, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada hewan. Sistem pernafasan pada hewan itu dibagi menjadi dua. Ada sistem pernapasan hewan vertebrata dan sistem pernapasan hewan invertebrata. Oke. Yang pertama saya jelaskan sistem pernapasan pada hewan vertebrata. Contohnya itu mamalia, reptil, amfibi, hingga ikan. Nah, apa kamu sudah tahu macam-macam alat pernapasan pada hewan? Seperti pada mamalia, amfibi, burung, ikan, reptil, dan lainnya. Nah, mari kita simak penjelasan sistem pernafasan pada hewan. Yang pertama, reptil. Reptil adalah hewan yang merayap. Reptil mudah ditemukan di sekitar kita. Contohnya, cicak, kadal, ular, dan lainnya. Cicak, kadal, ular itu bisa kita temukan. Cicak itu biasanya berada di rumah-rumah. Sistem pernapasan reptil itu menggunakan paru-paru, seperti halnya mamalia. Bernafas reptil. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Gas O2 dalam udara masuk melalui lubang hidung, lalu menuju ke rongga mulut, lalu ke anak tekak, menuju ke trakea yang panjang, lalu bronkiolus dalam paru-paru. Dari paru-paru, O2 diangkut darah menuju seluruh jaringan tubuh. Hewan reptil hanya menghabiskan hidupnya di darat, meskipun ada beberapa spesies reptil yang hidup di perairan. Berikut adalah mekanisme pernafasan reptil, dibagi menjadi dua. Ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Yang saya jelaskan pertama itu fase inspirasi. Adalah otot tulang rusuk berkontraksi menuju ke rongga dada membesar, lalu ke paru-paru mengembang, menuju O2, masuk melalui lubang hidung, rongga mulut, anak tekak, lalu trakea yang panjang, lalu menuju ke bronkiolus dalam paru-paru, lalu O2 diangkut darah menuju seluruh tubuh. Yang kedua, fase ekspirasi. Otot tulang rusuk berelaksasi menuju rongga dada mengecil, lalu paru-paru mengecil, menuju CO2 dari jaringan tubuh, menuju jantung melalui darah, lalu ke paru-paru, lalu ke bronkiolus, lalu menuju ke trakea yang panjang, menuju ke anak tekak, lalu rongga mulut, lalu menuju ke lubang hidung. Oke, yang kedua itu ada mamalia. Di sini, sistem pernapasan hewan mamalia itu melalui paru-paru. Udara yang dihirup akan masuk ke lubang hidung, tenggorokan, kemudian paru-paru. Contoh hewan mamalia adalah anjing, kucing, sapi, paus, dan singa laut. Burung memiliki sistem pernapasan yang sama dengan mamalia, yaitu dengan paru-paru. Namun, paru-paru burung berbeda dengan mamalia yang mengembang dan mengempis. Ukuran paru-paru burung akan tetap sama saat bernapas. Paru-paru tersebut hanya digunakan ketika burung tidak terbang dan uniknya, burung juga bernapas dengan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara adalah
tempat menyimpan udara yang digunakan ketika burung terbang. Mengapa begitu? Karena burung memiliki paru-paru yang kecil, sehingga membutuhkan alat pernapasan tambahan ketika ia terbang. Lalu akan saya jelaskan hewan amfibi. Amfibi adalah hewan yang istimewa karena dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di laut. Contoh hewan amfibi yaitu ada kodok, salamander, sesilia, dan katak. Sebelum menjadi katak, kecebong bernapas dengan insang. Setelah menjadi katak dewasa, bernapas menggunakan paru-paru. Berbeda lagi dengan salamander. Setelah dewasa, salamander tidak tumbuh paru-paru. Salamander menggunakan kulitnya untuk bernapas. Nah, tandanya hampir seluruh hewan amfibi memiliki kulit yang juga berfungsi sebagai organ pernapasan. Oke, contoh amfibi itu ada ikan. Sistem pernapasan ikan itu menggunakan insang yang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala ikan. Saat bernapas, ikan membuka mulut dan menutup insangnya. Pada saat itu, oksigen masuk lewat mulut menuju insang. Lalu, oksigen tersebut diserap oleh pembuluh darah pada insang. Contoh amfibi kedua itu ada cacing. Sistem pernapasan cacing itu menggunakan kulitnya. Ya, hal ini sama dengan sistem pernapasan hewan amfibi. Cacing itu memiliki kulit yang basah karena hidupnya di dalam tanah. Permukaan kulit basah tersebutlah yang menyerap oksigen. Oksigen tersebut langsung menyatu dengan darah. Oke. Saya juga akan menjelaskan pernapasan pada hewan invertebrata. Porifera berlangsung secara difusi menuju jaringan tubuh. Oksigen masuk bersama air melalui pori-pori tubuh atau ostium, lalu menuju koanosit. Yang kedua itu insekta. Organ pernapasan insekta adalah trakea pembuluh trakea bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka luar yang biasa disebut exoskeleton, yang disebut spiracle. Mekanisme pernapasan insekta, oksigen dari luar masuk lewat spiracle, pembuluh-pembuluh trakea, lalu menuju cabang halus trakea, yang disebut tracheolus, lalu menuju ke seluruh jaringan dan alat tubuh bagian dalam. Hewan vertebrata tidak memiliki organ seperti bagian-bagian paru-paru. Pada umumnya, hewan invertebrata melakukan pernapasan langsung melalui proses difusi pada permukaan tubuhnya. Oke, ciri-ciri hewan invertebrata. Ciri-ciri hewan invertebrata itu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ciri utama hewan ini adalah mereka tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Selain itu, invertebrata juga merupakan organisme multiseluler. Ini artinya vertebrata tidak memiliki dinding sel. Invertebrata juga tidak memiliki rangka dalam, yaitu endoskeleton yang keras, sedangkan rangka luar, eksoskeleton yang keras. Karena rangka tulang sederhana itulah, kebanyakan hewan invertebrata memiliki ukuran tubuh yang kecil dan juga bergerak cenderung lamban. Pembagian tubuh menjadi 3, ada kepala, dada, dan perut. Contoh hewan invertebrata itu, yang pertama, porifera atau sponsa. Hewan yang memiliki tubuh berpori. Contohnya, spons air tawar, atau spongilla, sikon, dan lain-lain. Yang kedua, coelenterata atau cnidaria, hewan yang memiliki tubuh berongga. Contohnya, anemon laut, Physalia, hidra, dan lain-lain. Yang ketiga, Platyhelminthes, hewan yang memiliki tubuh pipih, contohnya cacing pita dan cacing hati.
Nah, yang keempat ini Nemathelmintes, hewan yang memiliki tubuh gilik atau silindris, contohnya cacing peru dan cacing kremi. Yang kelima itu Annelida, hewan yang memiliki tubuh bulat memanjang dan beruas-ruas, contohnya cacing tanah dan lintah. Moluska itu hewan yang memiliki tubuh lunak, tapi sebagian hewan moluska memiliki cangkang untuk menutupi tubuh lunaknya. Contohnya itu cumi-cumi, siput, kerang, dan lain-lain. Yang ketujuh arthropoda, hewan yang memiliki tubuh yang beruas-ruas. Contohnya nyamuk, belalang, lebah, ulat, dan kepiting. Yang terakhir itu Echinodermata, hewan yang memiliki tubuh yang dipenuhi oleh duri. Contohnya bintang laut, teripang, landak laut, dan lain-lain. Nah, disinilah saya sudah menjelaskan hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Selanjutnya kesimpulan hewan vertebrata. Alat pernapasan hewan vertebrata seperti berikut, yaitu paru-paru, insang, kulit, dan trakea. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Reptil juga sama dengan burung, bernafas menggunakan paru-paru. Amfibi bernapas menggunakan insang. Cacing itu mempunyai alat khusus. Alat khusus bernafas itu melalui permukaan kulit tubuh yang basah. Mamalia itu dibagi menjadi dua, ada mamalia darat dan ada mamalia air. Bernafasnya menggunakan paru-paru. Yang terakhir, kesimpulan hewan invertebrata. Invertebrata itu ada Porifera, dan insekta. Hewan invertebrata itu hewan yang tidak memiliki organ seperti paru-paru. Pada umumnya, hewan invertebrata bernafas langsung melalui proses difusi pada permukaan tubuhnya. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.